di tempat ini ya dalam keadaan sehat, dan tentunya pasti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran ini. Benar? Benar. Untuk itu Ibu mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini, tolong ketua kelas bisa melaporkan untuk kita, dan nantinya setelah melaporkan silakan untuk dipimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran kita. Silakan. Mungkin. Izin melaporkan hari ini Senin 13 September 2023 dari 23 orang siswa, 18 hadir, 3 orang sakit, 1 orang izin, dan 1 orang tanpa keterangan dan daftar nama terlampir. Terima kasih Abi. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, mungkin kalian sudah mempelajari lebih banyak ya materi yang sudah kalian pelajari. Apa saja materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Materi statistika. Data, materi statistika. Yang dalamnya ada apa saja? Ada penyajian data. Kemudian apa lagi? Ukuran pemusatan data tunggal. Nah, mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah ilmu yang pelajari dimulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisis dan disimpulkan secara teliti dan benar. Ya, terima kasih Yudhaya. Ikutan kemudian untuk menyajikan data, biasanya data dibagi menjadi, ada yang mau jawab? Bu, Bapak? untuk menyajikan data, biasanya data dibagi 2, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Ya, benar sekali. Kita dulu untuk ya, Pak. Data biasanya dibagi 2, data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk ukuran pemusatan data tunggal, gimana cara menentukan rata-rata, kemudian median, dan seterusnya? Ada yang mau jawab? Bu, rata-rata data tunggal adalah dengan menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Sementara untuk median, urutkan semua data dari terkecil menjadi terbesar, kemudian ambil dari tengahnya. Sementara modus adalah dengan melihat nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling besar dalam data tersebut. Ya, terima kasih Aida. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk menentukan ukuran pemusatan data, terutama banyak sekali kita gunakan materi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari statistika, kalian juga bisa mengetahui rata-rata nilai kalian ya. Tentunya kalian bisa mengetahui harga ikan lais misalnya ya, kemudian harga ikan baung yang seringnya, dan gabus gitu ya. Dengan menggunakan konsep ukuran pemusatan data, Haida bisa menggunakan itu untuk mengetahui menu apa yang paling disukai di warungnya ya. Dari situ Haida bisa meningkatkan penjualannya gitu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang materi ini, itu mau sampaikan tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Pertama, 3.2, menentukan dan memecahkan masalah ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun indikatornya 3.2.1, memecahkan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, berdasarkan kompetensi dasar dan indikator tersebut, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yang diharapkan bisa kita capai, yang pertama, melalui pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning, peserta didik mampu memecahkan masalah ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Kemudian, yang kedua, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menggunakan rumus untuk menyelesaikan masalah ukuran pemusatan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Nah, itu
tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai pada hari ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan mekanisme dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti kalian akan Ibu tampilkan satu video tentang permasalahan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Setelah kalian amati, kalian catat dan analisis nanti, itu sebagai bahan untuk kalian diskusi. Karena nanti kalian Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok nanti kalian akan berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Kegiatan diskusi kalian nanti akan Ibu nilai untuk menilai penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan kalian. Setelah kalian bisa memecahkan masalah dalam LKPD nanti atau mengerjakan nanti ya, kalian akan presentasikannya, kemudian dibuktikan sama-sama. Setelah itu kalian akan Ibu kasih soal untuk menguji kemampuan pemahaman pengetahuan kalian gitu ya. Ibu akan menampilkan sebuah video. Kita masuki materi kita ya. Mungkin kalian tidak asing dengan ibu yang bernama Ibu Amina. Ia adalah seorang penjual ikan yang berasal dari daerah di Tukatimpun. Tiap hari ia ke pasar tradisional di Tukatimpun dengan membawa ikannya untuk dijual dengan berbagai jenis ikan. Ibu Amina ingin mengetahui berapa rata-rata penjualan ikannya selama 1 bulan, dan ia juga mau mengetahui nilai tengah dari penjualannya. Serta Ibu Aminah juga ingin mengetahui berapa penjualan ikan terbanyak yang ia jual, sehingga dalam 1 bulan terakhir atau selama 30 hari, Ibu Aminah mencatat banyaknya ikan yang ia jual. Apa yang kalian amati tadi? Tentang apa saja? Tentang rata-rata, kemudian nilai tengah, dan nilai yang sering muncul. Nah, permasalahan yang ada pada video tadi adalah kita memecahkan ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan Ibu akan bagi dalam kelompok. Nanti Ibu akan membagikan dari KPD. Dulunya Ibu sudah tempelkan di bawah bangku kalian ada nomor. Silakan kalian lihat. 1, 2, 3. Silakan diatur sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Karena kalian buka KPD-nya, kalian baca instruksinya atau petunjuknya. Kalau tidak paham bisa kalian tanyakan dengan Ibu ya. Coba. Ya. Ya, dibagi dua. Bukan ini tiga batas bawah, tambah di batas atas dibagi 2, ketemu nilainya sama. Sambil diperhatikan ya waktunya. Ya. Sudah? Karena kalian sudah siap untuk mempresentasikan gimana biar adil, kita undi saja ya. Biar lebih semangat, gimana kalau kita relax sebentar ya. Yang akan mempresentasikan yang pertama adalah kelompok. Selamat pagi, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami melihat tayangan video tadi, kalau kami mengerti, kami datang dan kami menganalisis sehingga kami bisa menemukan jawaban untuk aktivitas 1, yaitu memecahkan masalah ukuran pemusatan data. Dari data pada tabel tersebut yang menunjukkan banyak ikan yang terjual oleh Ibu Aminah selama 30 hari. Maka mil rata-ratanya adalah 30 kilo, medianya adalah 60,5 dan
modusnya adalah 62,36. Pada aktivitas kedua, ini memecahkan masalah pemusatan data kelompok yang disajikan dalam bentuk histogram. Kami juga menggunakan angka-angka seperti pada aktivitas 1, dan kami juga menggunakan rumus sehingga kami temukan jawaban, yaitu mean atau rata-rata adalah 77,15, mediannya adalah 78,28, dan modusnya adalah 81,7. Demikian hasil diskusi kami yang dapat kami konsultasikan. Sekian dan terima kasih. Kasih dulu, aplaus ya. Dari kelompok lain ada yang mau menanyakan, silakan. Saya izin bertanya ke kelompok izin bertanya ke kelompok 5. Ya. Apakah data pada tabel distribusi frekuensi dan histogram dapat mempengaruhi nilai min atau rata-rata median dan modus? Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, dapat mempengaruhi karena jika terdapat kelompok data dengan frekuensi yang tinggi atau rendah, hal ini akan berpengaruh terhadap nilai min atau rata-rata, dan data pada tabel distribusi frekuensi dan histogram juga dapat mempengaruhi nilai median, juga dapat mempengaruhi nilai modus. Mungkin begitu jawaban kami. Gimana kelompok 3? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita kasih dulu aplaus yang meriah untuk selanjutnya. Siap-siap kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Kenal? Kelompok 4 beri tepuk tangan dulu. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari tayangan video tentang masalah yang diberikan kemudian kami amati, kami catat dan kami analisis sehingga jawaban untuk aktivitas 1 yaitu memecahkan masalah ukuran pemusatan data per kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kami temukan jawabannya bahwa min atau rata-rata pada data tabel tersebut adalah 38 kg, mediannya adalah 60,5 kg, dan modusnya adalah 62,36 kg. Nah, baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Ayo, kelompok lain mungkin ada yang mau ditanya? Kelompok 5 mau menanggapi? Bagaimana teknik kalian dalam memecahkan masalah modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan histogram? Mungkin kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Yang kita kasih kesempatan dulu pada kelompok 4 untuk mendiskusikan jawabannya. Izinkan kami menjawab kembali pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya tadi, bagaimana teknik kalian dalam memecahkan masalah modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan histogram? Jawabannya, teknik sederhana yang kami gunakan untuk memecahkan masalah modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi adalah: yang pertama, mencari frekuensi tertinggi; yang kedua, menentukan modus kelas; yang ketiga, menghitung modus; dan yang keempat, menafsirkan nilai modus sebagai nilai yang paling sering muncul dalam data. Bagaimana? Kelompok lain ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami melihat tayangan video tadi, lalu kami amati, kami catat dan kami analisis sehingga kami bisa menemukan jawaban untuk aktivitas 1, yaitu memecahkan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dari data pada tabel tersebut menunjukkan banyak ikan yang terjual oleh ibu Amina selama 30 hari, maka min atau rata-rata adalah 38 kg, mediannya adalah 60,5, dan modusnya adalah 62,36. Silakan kelompok lain, mungkin ada yang mau ditanya? Ya, kan izin bertanya ke kelompok 2. Bagaimana cara kalian menentukan rata-rata yang disajikan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram? Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, cara
kami menentukan min atau rata-rata yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Pertama, kami akan menentukan nilai titik tengah dari setiap data dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian, kami kalikan setiap nilai titik tengah dengan frekuensinya. Setelah itu, kami jumlahkan semua hasil perkalian tersebut, lalu hasil penjumlahannya kami bagi dengan jumlah total frekuensi, sehingga hasilnya adalah nilai rata-rata dari distribusi tersebut. Ada cara menentukan nilai rata-rata dalam bentuk histogram. Sebenarnya hampir semua dengan cara menentukan min adalah tabel distribusi frekuensi, namun di sini data histogram kami ubah ke bentuk tabel. Kemudian dengan menggunakan rumus kami tentukan nilai min atau rata-rata, median, dan modus. Sekarang kita panggil peserta yang terakhir, yaitu kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi kita kasih dulu aplaus yang untuk silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban untuk aktivitas 1 yaitu memecahkan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Silakan, mungkin dari kelompok berapa yang mau menanyakan? Ya, silakan. Apa perbedaan konsep min, median, dan juga modus? Min atau min adalah nilai rata-rata dari kumpulan data, berarti dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data, lalu dibagi dengan jumlah data. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah dikumpulkan. Jika jumlah datanya dari turun, median adalah nilai tengahnya. Jika jumlah datanya genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Modus adalah nilai paling sering muncul dalam kumpulan data. Modus menunjukkan nilai yang paling dominan dalam data tersebut. Jadi perbedaannya adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Bagaimana kelompok 4? Ya, terima kasih sudah. Ada lagi dari kelompok lain? Ayo silakan kelompok 1 mau bertanya. Bagaimana cara kalian menentukan modus dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram? Silakan. Mohon maaf, izin bisa diulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara kalian menentukan modus dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Cara kami menentukan modus dalam tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 1. Periksa kolom frekuensi dalam tabel distribusi frekuensi. 2. Temukan nilai frekuensi tertinggi dalam kolom tersebut. 3. Identifikasi dulu interval atau kelas yang memiliki frekuensi tertinggi tersebut. Dan terakhir, kami dapat menentukan bahwa nilai modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Adapun cara kami menentukan modus dalam bentuk histogram sebenarnya hampir sama dengan cara menentukan modus dalam tabel distribusi frekuensi. Namun di sini kami melihat batas tertinggi pada histogram sehingga kami menentukan itulah kelas modusnya. Bagaimana kelompok 1? Ada lagi? Jika tidak ada yang bertanya, maka demikian hasil diskusi yang kami dapat sampaikan. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf dan terima kasih. Taufiqul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi kita kasih dulu aplaus. Terima kasih kepada tiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan mulia. Sudah lumayan baik ya, meskipun ada beberapa hal yang catatan ibu. Dan diskusi ini sudah ibu nilai, penilaian sikap sudah ibu masukkan, penilaian keterampilan juga sudah ibu masukkan lagi ya. Dan ibu lihat, ibu amati berdasarkan apa yang sudah kalian lakukan, ibu pilih bahwa kelompok yang terbaik untuk hari ini mempresentasikannya adalah kelompok 3. Kelompok yang lain dengan hasil keputusan ibu ini menerima? Ini sebagai motivasi kelompok 3 untuk menerima bingkisan. Ini sebagai wujud bahwa kalian mampu, kalian juga bisa gitu ya. Dan ini bentuk apresiasi ibu. Terima ya. Selamat ya anak ya. Oke. Ayo, terima kasih. Ayo sekali lagi kasih tepuk tangan. Kita sudah di penghujung kegiatan kita. Jadi dari semua yang
dibagi dengan jumlah dari FI. Di mana FI itu adalah frekuensi, FI itu adalah titik tengah. Kemudian hasilnya kalian bagi sehingga ketemulah nilai rata-ratanya. Kemudian untuk menentukan median, kelas median adalah kita membagi semua data dibagi dengan 2 atau N bagi 2 ya, sehingga ketemulah kelas median. Nah, setelah kalian bisa menentukan kelas median, dari kelas tersebut kalian tentukan topik bawah kelas. Tapi bawah kelasnya tentukan atas bawah dikurang dengan 0,5 sehingga ketemulah topik bawah. Kemudian setelah menentukan topik bawah, apalagi yang kita cari? Kita cari frekuensi kumulatif. Di kelas mediannya sudah yang N42 tadi ya, disitulah letak kelas mediannya. Setelah itu kalian hitung dengan menggunakan rumus, sehingga rumus median sama dengan apa? ME sama dengan TB ditambah N42 dikurang F dibagi dengan dikali dengan panjang. Kemudian untuk menentukan modus, bagaimana cara menentukan modus? MO sama dengan TB ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah dengan D2 dibagi dengan panjang atau P ya. Nah, untuk menentukan modus cari nilai yang terbesar, nilai yang paling besar dalam data itu, itulah kelas modusnya. Nah, dari kesimpulan tadi ada yang mau ditanya? Ada? Bisa semua menentukan peran pemusatan data dengan bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram? Bisa. Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti ibu anggap kalian sudah paham, sudah mengerti. Benar? Nah, kalau benar silahkan kalian atur posisi meja dengan kursinya karena ibu akan evaluasi. Silahkan kalian buka soal evaluasi di classroom. Ibu kasih waktu untuk kalian mengerjakan kurang lebih 10 menit ya. Silahkan kerja masing-masing dan konsentrasi supaya hasilnya juga bagus. Kita sudah mempelajari banyak hal hari ini ya. Apa yang dapat kita refleksikan pada pembelajaran hari ini? Ada yang mau berbagi untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita? Ya, ada apa? Dalam kegiatan menggunakan model pembelajaran KBL, saya merasa terlibat dalam pemecahan masalah nyata. Bagaimana saya dalam kelompok dapat mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan mencari solusi yang efektif. Terima kasih Haidar. Ada lagi yang mau memberikan refleksinya? Yogi? Ya, apa yang dapat kamu refleksikan? Saya merasa senang bisa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah, dan kami bisa saling berkolaborasi untuk bekerja sama, berkomunikasi dan membagi tugas dengan anggota kelompok kami. Ya, terima kasih Yogi. Benar, ada lagi yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Intan? Silakan Intan, refleksikan pembelajaran hari ini. Saya mendapatkan pengalaman nyata di mana saya bisa memahami konsep mean atau rata-rata, median maupun modus dalam kehidupan sehari-hari. Karena tiap hari saya jualan kontrol, jadi saya akan menerapkan konsep modus untuk meningkatkan penjualan warung saya. Karena dengan modus saya bisa tahu pentol urat K, pentol kuning, pentol kepiting dan lain-lain yang paling disukai oleh pembeli, dan itu yang akan saya gunakan. Ya, terima kasih Intan. Tepuk tangan dulu untuk Intan. Mungkin ada lagi yang mau berbagi refleksinya. Siapa yang mau berbagi? Hah? Siapa yang mau berbagi? Silakan ungkapkan saja apa yang kalian rasakan dengan kegiatan kita hari ini. Silakan. Jadi setelah mempelajari ukuran pemusatan data, saya juga termotivasi untuk mengatur perencanaan keuangan. Karena kebetulan saya tinggal sendiri jauh dari orang tua
pengeluaran bulanan saya dengan mengetahui rata-rata pengeluaran saya, maka saya dapat membuat anggaran yang efektif. Dan itu juga mau merefleksikan diri Ibu bahwa selama ini juga belum memberikan yang terbaik gitu ya, belum bisa memberikan pembelajaran yang terbaik. Tapi Ibu berusaha untuk belajar terus untuk meningkatkan pembelajaran Ibu agar Ibu juga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik, pembelajaran yang bermakna untuk kalian gitu ya. Dan tentunya ini tidak akan lepas dari kerjasama kalian semua. Itu tidak akan bisa berbuat sendiri gitu ya, jika tanpa kerjasama dari kalian semua. Kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, pembelajaran kita bisa menarik, itu semua kalian yang apa buat gitu ya, kita yang bentuk. Jadi sekali lagi jangan pesimis karena kita punya kesempatan yang sama. Oh ini kan kita mau sama-sama maju. Karena kalian kan semua punya cita-cita. Si Widya katanya punya cita-cita mau jadi dokter. Kemudian si Intan cita-citanya mau jadi psikolog ya Intannya. Jadi percaya bahwa kalian pasti bisa menggapai cita-cita dengan syarat bahwa belajar, motivasi diri kalian. Tidak ada yang mustahil jika kita melakukannya dengan niat, karena usaha tidak pernah mengkhianati apa namanya? Jadi belajar dengan sungguh-sungguh, persiapkan diri kalian yang baik, karena pembelajaran kita sudah berakhir, ukuran pemusatan data tunggal data berkelompok kemarin sudah kita pelajari, dan hari ini juga data berkelompok sudah kita pelajari. Maka pertemuan selanjutnya adalah tentang yang terakhir ya, tentang penyebaran data. Kalian belajar dulu dari bahan ajar yang sudah Ibu kasih, kalian pelajari dan persiapkan diri kalian juga karena kita akan menghadapi ulangan ya. Kita akhiri, karena itu kembali lagi Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Silakan Dewi bisa tutup dengan doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Bu.